Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi pembelajaran berbasis teks part 2. Ini adalah materi lanjutan minggu lalu. Oke, kita lanjut saja ya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan siap untuk belajar hari ini. Nah, kita akan mulai dari pembelajaran berbasis teks. Pembelajaran berbasis teks disebut juga pembelajaran berbasis genre. Secara sempit, genre dimaknai sebagai teks. Namun secara luas, genre adalah proses sosial yang berorientasi kepada tujuan yang dicapai secara bertahap. Yuk kita kulik satu-satu. Genre merupakan proses sosial karena anggota masyarakat berkomunikasi melalui genre atau teks. Genre berorientasi pada tujuan karena orang menggunakan teks tertentu untuk melakukan sesuatu. Misal, teks prosedur penggunaan barang. Kemudian genre dikatakan bertahap karena untuk mencapai tujuannya, teks disusun dalam tahapan-tahapan yang tercermin pada struktur teks. Nah, nanti kita akan belajar juga bagaimana bentuk struktur teks di masing-masing contoh. Nah, teks genre eksposisi punya tujuan sosial untuk menyampaikan gagasan agar dapat diterima pihak lain. Sehingga struktur teksnya adalah pernyataan tesis, diikuti oleh argumentasi, diikuti oleh pernyataan ulang tesis. Nah, ini adalah merupakan struktur. Jadi struktur itu adalah urut-urutan. Oleh karena itu, setiap genre itu punya strukturnya masing-masing. Ini baru satu genre saja yang diberikan contoh. Oke, teks didefinisikan sebagai satuan bahasa yang dapat dimediakan secara tertulis atau lisan yang ditata menurut struktur teks tertentu yang mengungkapkan makna secara kontekstual. Nah, jadi sudah jelas ya di sini bahwa teks itu bisa jadi berbeda-beda dan struktur teksnya pun juga pasti akan berbeda pula. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa teks tidak selalu berwujud tulis dan teks juga dimaknai secara konteks. Nah, teks sebagai dasar pembelajaran bahasa. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari SMP atau SMA. Ada dua konteks yang meliputi teks. Yang pertama adalah konteks situasi, yaitu berkenaan dengan penggunaan bahasa yang di dalamnya terdapat hal-hal yang melatar belakangi lahirnya teks, yaitu adanya suatu pesan, pikiran, gagasan, ide yang hendak disampaikan. Ada juga sasaran atau partisipan yang dituju dan juga format bahasa yang digunakan untuk menyampaikan, apakah bentuknya penjelasan, laporan, prosedur, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah konteks budaya. Nah, ini berkenaan dengan budaya masyarakat tutur bahasa yang menjadi tempat jenis-jenis teks tersebut diproduksi. Otomatis, teks yang diciptakan di Indonesia pasti akan berbeda dengan teks-teks yang diciptakan di negara lain. Apalagi negara tersebut memiliki budaya yang bertolak belakang dengan budaya di Indonesia. Ada beberapa jenis teks. Genre sebagai jenis teks dibagi menjadi genre faktual. Yang pertama, dibuat berdasarkan kejadian, peristiwa, atau keadaan nyata yang berada di lingkungan, meliputi laporan, deskripsi, prosedur, rekon, eksplanasi, eksposisi, diskusi. Nanti masing-masingnya kalian bisa searching perbedaannya. Kemudian genre fiksional atau rekaan dibuat berdasarkan imajinasi, bukan berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya, meliputi rekon, anekdot, cerita atau naratif, dan eksemplum. Nah, selain itu, genre juga dapat dijelaskan dari sudut pandang makro dan mikro. Beberapa contoh teks yang telah dijelaskan di atas, seperti tadi ada anekdot, kemudian ada laporan, dan sebagainya, itu masuk ke dalam genre mikro. Dan memang teks yang dijumpai di masyarakat merupakan campuran dari beberapa genre mikro.
Nah, genre yang digunakan untuk menamai jenis teks itu secara keseluruhan disebut genre makro. Genre makro berfungsi sebagai payung yang membawahi genre-genre mikro di dalamnya. Contoh, teks editorial di dalamnya ditemukan campuran genre mikrodeskripsi, eksposisi, atau laporan. Misalnya juga ada teks, misalnya berita. Di situ ada deskripsinya, kemudian ada laporannya, dan sebagainya. Ada 4 tahap dalam pembelajaran dan pengajaran berbasis teks. Yang pertama, tahap pembangunan konteks, pemodelan teks, pembuatan teks secara bersama-sama, dan terakhir pembuatan teks secara mandiri. Keempat tahap tersebut berlangsung secara siklus, bisa dimulai dari manapun, tapi umumnya runtut. Yang pertama dimulai dari pembangunan konteks. Langkah-langkah awal yang dilakukan dosen bersama mahasiswa untuk mengarahkan pemikiran ke dalam pokok persoalan yang akan dibahas. Jadi, dosen dan mahasiswa akan menentukan lebih dulu kira-kira apa yang mau dibahas, tentunya yang up to date biasanya. Selanjutnya adalah pemodelan, tahap yang berisi tentang pembahasan teks yang diberikan sebagai model pembelajaran. Pembelajaran diarahkan kepada semua aspek kebahasaan yang membentuk teks secara keseluruhan. Pemodelan ini akan diberikan oleh kalian ataupun dosen tentang contoh-contoh teks yang akan kita buat. Jadi kalian itu membuat berdasarkan model yang sudah dipelajari lebih dulu. Di situ kita akan membahas bahasanya itu yang digunakan seperti apa, kemudian kira-kira strukturnya apa saja, sehingga nanti akan memudahkan kalian ketika kalian harus membuat contoh teks lainnya. Yang ketiga adalah pembangunan teks bersama-sama. Mahasiswa bisa mendapatkan fasilitas bantuan dari pihak lain, seperti dosen, teman sejawat, atau siapapun. Mahasiswa bersama mahasiswa lain dan dosen yang bertindak sebagai fasilitator menyusun kembali teks yang ditujukan kepada model. Tugas yang diberikan berupa semua aspek kebahasaan yang sesuai dengan ciri-ciri yang dituntut pada jenis teks yang dimaksud. Seperti tadi yang saya katakan, model teks yang sudah dipelajari itu akan menjadi dasar pembuatan teks baru oleh kalian. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan teks secara mandiri. Mahasiswa mengaktualisasikan diri dengan menggunakan teks sesuai dengan jenis dan ciri-ciri seperti yang ditunjukkan pada model tanpa bantuan dari manapun. Jadi setelah kalian mempelajari tentang model yang akan kalian gunakan, kemudian kalian itu dibantu oleh orang lain menyusun, dan terakhir kalian akan menyusun teks itu secara mandiri. Oke, sampai di sini dulu. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang teks genre makro dalam bidang pendidikan. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.